Mau boleh ikut? Kalau diusir loh. Dengan permisi, dengan izin dari Pak Menteri, semoga boleh ikut. Ya, ikut aja ke atas. Siap. Oh, itu. Ada rapat tadi nggak? Ada rapat di sini. Tapi sudah siap kok. Ya. Diusir nggak? Mau diusir nih? Oh, dari kemarin ketemu bapak cuma bapak langsung jalan di kondangan. Oh, tidak diam. Iya, terus ada meeting lagi dengan Pak Erik. Iya, sama Pak Miswatun tuh. Ya tolak soalnya sama juga. Pak Erik Korea. Saya ini tangkap dari sini saya. Pulang beli mas? Belum. Oh, langsung aja. Ngapain nunggu? Oke. Saya mau dengan anda lagi. Saya dengan aja ya. Tuh, yakin lu gue nggak diusir? Enggak, Pak. Saya mau lihat Anda datang lagi. Halo. Baik. Mau gitu. Mau lama nih. Ayo. Tidak pergi. Hah? Kalau banking Pak. Oh iya. Lagi Pak. Panjang. Ya udah, silakan lanjut. Saya duduk sini. Pak Purbaya melakukan sidak di kantor pusat BNI. Ya, mungkin beliau meninjau bagaimana kinerjanya, bagaimana penyaluran dananya, dan bagaimana cara mekanisme tentang dana yang telah dikucurkan sebanyak 200 triliun. Apakah saya akan membahas hal ini, teman-teman semuanya? Saya nggak akan bahas hal itu. Saya berharap gini loh. Sejak dilantiknya Bapak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, saya belum dengar beliau membahas soal pinjaman online ataupun pinjaman daring. Ya, yang dulu kita kenal dengan namanya pinjol sekarang menjadi pindar. Harusnya sesekali Bapak Purbaya sebagai Menteri Ekonomi kita sama-sama tahu. Sebagai Menteri Keuangan kita sama-sama tahu. Selama ini sumber masalah terbesar di tengah masyarakat adalah kebebasan pay letter dan pinjaman-pinjaman digital, terutama dari pinjaman online. Hari ini OJK telah mengizinkan sebanyak 96 pindar dengan mekanisme yang sudah dijelaskan OJK. Tapi secara praktek yang terjadi di lapangan itu masih banyak pihak-pihak pindar ini tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Alangkah baiknya Bapak Purbaya di samping untuk mensidak atau misalnya meninjau langsung di kantor bank-bank konvensional, sesekali apa salahnya juga ditinjau juga kantor otoritas jasa keuangan, dan habis itu coba dibahas soal pinjaman online. Saya rasa Bapak akan terkejut dengan hasilnya kalau ini benar-benar dilakukan investigasi. Bagaimana selama ini pinjol dan pay letter menghancurkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Begitu banyak masyarakat Indonesia yang menjerit setelah mereka melakukan peminjaman yang namanya di pinjaman daring atau dulu yang dikenal dengan namanya pinjol. Mungkin tujuan Bapak Purbaya sebagai Menteri Keuangan tujuannya baik. Bagaimana lagi membangkitkan ekonomi di masyarakat? Ya, tujuannya baik. Dia kucurkan dana sampai 200 triliun. Bahkan beliau selalu berbicara di dalam forum-forum, berbicara di dalam rapat-rapat tertentu. Beliau sampaikan ini akan menaikkan lagi ekonomi, daya beli, dan segala macam. Tapi yang mau saya tekankan adalah sampai detik ini masyarakat masih cenderung menggunakan pay letter, dan masyarakat juga masih banyak ditipu karena gimmick iklan yang ditawarkan oleh pinjaman daring atau pinjol. Saya rasa kasus seperti ini, terutama kasus-kasus pinjol ini sudah seharusnya
ini benar-benar diseriuskan dan diperhatikan. Kapan perlu membentuk tim investigasi yang benar-benar independen juga untuk menemukan kasus-kasus ini. Ya, karena gini loh, rata-rata dalam 100 orang yang meminjam di pinjol, 90 orang ya itu mengalami keberatan dari bunga, mengalami keberatan dari denda. Ada 10 orang ya yang menyatakan lancar bayar, itu pun dengan keterpaksaan. Berarti di dalam hal ini program Pindar sendiri itu adalah program yang menghancurkan ekonomi masyarakat. Berarti program dari Pindar ini belum sempurna. Sementara Pindar ini beroperasi ada di Indonesia sudah mau mendekati 10 tahun. 10 tahun harusnya sudah banyak yang diperbaiki. Tapi sampai detik ini mekanisme dan praktek yang terjadi di lapangan itu masih jauh dari kata baik. Masih banyak dengan menerapkan bunga tinggi, masih banyak menerapkan dengan denda yang tinggi, masih banyak menerapkan dengan pemotongan biaya layanan yang tidak jelas, masih banyak lagi dengan penagihan-penagihan yang tidak beretika. Yang saya khawatirkan adalah ketika dana 200 triliun yang masuk ke bank tadi itu, malah banknya masukkan investasi ke pinjaman daring ini lagi. Atau banknya malah bekerja sama dengan pinjol ini lagi gitu loh. Ketika bank bekerja sama dengan pinjol, otomatis iklan pinjol ini makin melebar, rakyat makin menderita. Yang seharusnya rakyat mendapatkan pinjaman dengan bunga yang kecil, malah mendapatkan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Makanya saya bilangin kalau untuk diblokir rasa saya ini sangat tipis ya. Walaupun kalau ini dilakukan investigasi dengan detail, saya rasa setengah dari pinjol yang ada itu layak diblokir. Ya, setengah dari pinjol yang ada pasti layak diblokir kalau benar-benar dilakukan investigasi dengan detail. Tapi dalam hal investigasi itu hanya hayalan semata, omong kosong semata, itu tidak akan dilakukan. Dan apalagi kalau dalam hal pemblokiran, itu jauh dari kata akan dilakukan gitu loh. Makanya saya berharap dari Menteri Keuangan sesekali coba dong disidak-sidak kantor pinjol itu. Kantor yang besar-besarnya itu seperti HCI, itu kan besar juga itu. Seperti dari Aku-Laku, itu adalah pinjol-pinjol besar dan izinnya pun juga multi finance. Habis itu dari Kredivo gitu loh. Habis itu dari aplikasi-aplikasi paylater yang lainnya dan pinjol-pinjol yang lain. Dan coba dicek mekanismenya seperti apa, dan coba juga ditinjau di lapangan masyarakat yang sudah menggunakan layanan mereka seperti apa tanggapan dan perkataan yang disampaikan oleh masyarakat. Apakah masyarakat menyampaikan pinjol ini bermanfaat? Apakah masyarakat menyampaikan paylater ini sangat berguna? Itu kan bisa dilakukan surveinya juga gitu loh. Dilakukan tinjauan langsung gitu loh. Karena sampai detik ini belum ada solusi yang jelas tentang mereka yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar dengan bunga yang tinggi. Kalaupun masyarakat berharap adanya otoritas jasa keuangan, OJK hanya menekankan untuk selalu membayar. OJK tidak peduli mau seperti apapun tagihannya. OJK tidak peduli mau seperti apapun bunganya. Tapi setiap kali orang melapor jawabannya hampir sama. OJK meminta orang-orang ini untuk melakukan pembayaran. Ya, mereka sadar bahwa utang itu harus dibayar, tapi bunga yang tinggi ini seperti apa? Ekonominya lemah, ekonominya lumpuh. Inilah harapan kita kepada Menteri Keuangan kita yang baru. Ya, soalnya beberapa statement Bapak itu sudah sangat bagus, Pak. Mungkin pertama dari cukai rokok yang Bapak tanya, dari pajak-pajak ini yang ditanya, bahkan Bapak menyampaikan pajak tidak akan kita naikkan lagi, tapi bagaimana caranya kita meningkatkan lagi kesejahteraan di masyarakat. Tapi kalau Bapak tidak pikirkan masalah pinjaman online, Bapak tidak pikirkan masalah pinjaman daring atau paylater, saya rasa semua program Bapak pasti akan sia-sia, Pak. Ya, karena masih banyak iklan yang gimmick ini yang luar biasa, iklan yang penuh dengan tipu muslihat ini. Dan pada akhirnya masyarakat akan cenderung juga, akan tertipu juga dengan iklan-iklan yang beredar. Ini yang harus Bapak benahi. Bagaimana PR-nya Bapak meluruskan lagi mekanisme atau cara-cara penyaluran dana terutama dari pinjaman online. Dan bahkan nanti kalau Bapak bisa menemukan pinjol-pinjol yang nakal dan segala macam, saya rasa mungkin pertama atau perdana kali Menteri Keuangan akan melakukan pemblokiran terhadap pinjaman online. Saya berharapnya seperti itu gitu loh. Kalau Bapak yang menugaskan kepada OJK untuk blokir pinjol ini karena tidak layak dan segala macam, saya rasa sudah saatnya, Pak. Karena 2 periode Menteri Keuangan kita yang lama itu mereka tidak ada yang kita lihat tuh melakukan pemblokiran terhadap pinjol legal ini. Nggak ada gitu loh.
Ya, makanya masyarakat itu sampai detik ini masih ditekan dengan bunga yang tinggi. Bunga yang tinggi ini yang luar biasa gitu. Pemasukan tidak seberapa, tapi mereka harus bayar bunga yang sangat luar biasa. Gimana teman-teman semuanya, setuju atau tidak kalau Menteri Keuangan melakukan sidak langsung di kantor pinjol? Kapan perlu Menteri Keuangan melakukan pemblokiran terhadap pinjol, melakukan penekanan terhadap OJK? Kenapa ini dibiarkan selama ini? Karena saya rasa sampai detik ini kayaknya OJK lebih membiarkan hal itu terjadi gitu loh. Jadi OJK tidak peduli mau ada masyarakat yang menjerit, mau ada masyarakat yang menangis soal bunga tinggi, mau ada masyarakat yang ketakutan, kecemasan karena penagihan, OJK seakan tidak peduli gitu loh. Makanya kita pengen juga di tengah keaktifan Menteri Keuangan kita hari ini, kalau bisa sesekali pinjol ini juga harus, Pak, saya yakin nanti kalau Bapak melakukan gebrakan ini, mungkin satu Indonesia akan viral, Pak, dan satu masyarakat akan mengucap terima kasih kepada Bapak. Mungkin banyak masyarakat akan mengucapkan terima kasih pertolongan dari Bapak, apalagi Bapak mampu menekankan bunga yang rendah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Menurut pendapat teman-teman gimana, setuju atau tidak dari Menteri Keuangan melakukan sidak kepada kantor-kantor pinjol? Bahkan perdana misalnya Menteri Keuangan harus mengambil keputusan untuk memblokir beberapa pinjol, terutama yang sudah tidak layak. Isi di dalam kolom komentar. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini teman-teman, yang mau saya sampaikan sama teman-teman semuanya, karena banyak yang saya perhatikan, banyak juga laporan di sini. Dia tidak merasa meminjam, tapi malah uangnya ditransfer, dan dia tidak merasa segala macam, tapi malah dia mendapatkan kiriman dana langsung tunai gitu ya. Dan ada juga yang sudah berusaha melunasi, tiba-tiba dikirim secara otomatis. Ini buat teman-teman semuanya, saya berharap ya Anda simain video ini sampai habis. Jangan Anda skip, dan jangan juga mau jadi korban kebodohan-kebodohan terus. Jangan mau jadi korban misalnya Anda tidak merasa tapi tiba-tiba dikirim dan segala macam, dan Anda malah ditekan untuk membalikkan dengan bunga yang tinggi. Jangan, dan saya berharap teman-teman semuanya tolong dicatat semua aplikasi pinjol Anda. Kalau Anda tidak merasa meminjam sama sekali, jangan pernah kasih enak dan jangan pernah Anda balikkan dana tersebut. Misalnya Anda tidak merasa minjam sama sekali, ya, Anda sudah download aplikasi, hanya mengisi data tapi tidak Anda konfirmasi berapa jumlah pinjaman dan berapa segala macam. Anda tidak konfirmasi, Anda mungkin hanya sebatas rasa penasaran aja, tiba-tiba dana langsung masuk ke rekening Anda. Jangan pernah dibayar teman-teman ya. Kalaupun dia mau, Anda harus pastikan mereka menerima sesuai dengan pokok yang diterima. Kalau mereka tidak mau, jangan pernah Anda balikan gitu loh. Karena saya perhatikan begitu banyak teman-teman saya menjadi korban dalam hal ini. Ya, dia tidak merasa mengajukan, dia tidak merasa minjam, dia tidak pengen lagi untuk melanjutkan dan segala macam. Dia sudah berusaha melunaskan, tapi tiba-tiba dana dikirim. Dan habis itu dia diminta untuk membalikan dengan bunga yang tinggi. Oke, jadi sudah saatnya teman-teman Anda menghilangkan kebodohan-kebodohan ini. Jangan mau lagi Anda dijadikan ATM berjalan. Anda hanya diperas gitu loh. Pinjol ini kita sama-sama tahu teman-teman. Begitu ada nasabah yang tepat waktu dalam pembayaran, itu akan dimanfaatkan. Begitu ada nasabah yang tidak mengikuti kemauan mereka, itu akan dicaci maki. Anda serba salah. Ya, kita mengajukan dengan tenor sekian, begitu kita pinjam tenornya tidak sesuai lagi. Anda harus debat hal itu gitu loh. Ya, jangan Anda ikuti lagi, jangan Anda hanya termakan omongan debt collector misalnya dengan cara, kan kamu sudah meminjam di perusahaan saya. Kan sejak awal kamu sudah tahu ketentuannya. Ya, kan ditekan namanya seperti itu. Anda harus lawan hal-hal seperti itu. Saya meminjam di perusahaan Anda dengan tenor segini. Tapi Anda harus perdebatkan hal ini sebelum dana Anda gunakan, karena dana mau kita balikan lagi sesuai pokok yang diterima. Ini untuk teman-teman semuanya ya, yang mendapatkan transfer, yang mendapatkan tiba-tiba dapat kiriman, dapat pinjaman tanpa Anda konfirmasi. Oh, Anda sudah melunaskan, habis itu duit dikirim balik. Sebelum uang itu Anda balikkan sama mereka, sebelum uang itu Anda pakai juga, Anda harus perdebatkan hal ini. Kalau mereka mau, balikan sesuai pokoknya, tapi dengan perjanjian yang ada. Tapi kalau rasa ya dia akan melakukan penipuan kepada Anda, begitu kita balikan pokoknya, malah hutang ini tidak selesai dan kita akan terus aja ditagih, saya rasa berhenti bayar. Ya, karena saya perhatikan tidak ada solusi lain selain hal itu teman-teman. Kalau OJK menyampaikan
Oh, langsung ke aplikasinya. Aplikasinya tidak mau tahu. Ya, aplikasi tidak mau tahu. Dia beranggapan sistem sampah seperti apa itu yang mau kita ikuti. Jadi jangan ada yang takut. Itu saya banyak mendapatkan di Instagram. Saya tidak merasa minjam, tiba-tiba saya ditransfer gitu loh. Ya, saya baru mengisi data, tapi saya belum ada pilihan berapa nominal yang mau saya pinjam. Tiba-tiba dana sudah masuk. Rasa saya hal-hal seperti itu, teman-teman nggak perlu balikan dananya. Ya, tinggal Anda negosiasi dulu. Negosiasi, saya tidak merasa minjam. Kalau Anda tidak mau menerima pokok sesuai yang Anda kirim, saya nggak bayar. Harus seperti itu, teman-teman ya. Jadi jangan lagi Anda ada, bang gimana nih bang? Saya nggak merasa minjam, dana dikirim, tapi dia malah minta balikin dengan bunga yang besar. Jangan bodoh lagi. Ya, jangan mau. Udah saatnya kita melawan hal itu gitu loh. Kalau tidak sesuai ya sudah. Yang menyuruh mereka untuk mengirim siapa? Kan kita nggak ada meminta mereka, oh saya butuh dana nih sekian, saya butuh dana nih sekian. Kan nggak ada gitu loh. Kita baru mengisi data loh, A, B, C, D segala macam. Tapi belum kita tentukan berapa pinjaman kita, berapa kali pembayaran, berapa tenor dan segala. Belum kita tentukan. Tapi dananya sudah masuk. Banyak nggak? Siapa yang mendapatkan per hari ini teman-teman semuanya? Itu kira-kira dari pinjol mana sih? Karena di sini saya perhatikan ini banyak dari pinjol legal loh yang seperti itu. Ada juga dari pinjol ilegal, tapi pinjol legal paling banyak hari ini. Kira-kira teman yang mendapatkan hal seperti itu juga, coba isi dulu di dalam kolom komentar, itu pinjol-pinjol mana sih sebenarnya gitu loh. Setuju nggak Anda untuk tidak membalikan lagi dana itu kalau mereka tidak mau menerima pokoknya? Jadi jangan sampai Anda malah terjebak dalam hal itu, akhirnya Anda gali lubang tutup lubang nanti. Terjebak dengan hal itu, akhirnya Anda menjual aset nanti. Yang rugi diri Anda sendiri loh teman-teman semuanya. Makanya saya bikinkan videonya ini untuk himbauan kepada Anda. Kalau Anda menyampaikan, bang ini ada resiko berat gak? Jangan resikonya yang Anda pikirkan. Jangan resikonya yang Anda pikirkan. Sekarang kita tidak merasa meminjam. Kalaupun kita sudah mengisi data, kan kita belum menentukan pilihan. Ngapain kita harus memikirkan resiko yang tidak jelas seperti itu? Jadi sudah saatnya gitu loh. Kapan perlu Anda bikin laporan semuanya ke OJK, ke FEI, ke Komdigi, semuanya Anda bikin laporan gitu loh. Biar lebih jelas, walaupun tidak ada tanggapan sama sekali, ya sudah kita bikin laporan aja gitu loh. Yang penting kita sudah ada pegangan kita bahwasanya banyak pinjol-pinjol nakal yang tidak sesuai lagi dengan prosedur yang ada gitu loh. Biar OJK juga membuka mata, nggak bisa lagi Anda dimanfaatkan demi keuntungan mafia-mafia pinjol teman-teman. Kan demi keuntungan itu, demi melipat gandakan duit investor, malah duit Anda yang dihisap habis-habisan. Dengan dalih bunga tinggi, biaya admin yang besar, belum lagi tetek bengek yang lain segala macam, itu Anda yang membayar semuanya. Jadi jangan teman-teman ikuti hal-hal seperti itu, nggak ada risiko. Jangan dibayangkan risiko gitu loh. Jangan Anda bayangkan DC datang ke rumah gimana bang? Kan kita nggak minjem, kita nggak merasa minjem. Ngapain kita pikirkan DC datang ke rumah? Ya, kalau seandainya saya diginiin gimana bang? Bermacam-macam teman-teman semuanya. Modus-modus yang mereka tawarkan kepada diri Anda dan mereka lakukan terhadap diri Anda. Ujung-ujungnya semuanya ingin memeras duit Anda. Makanya dengan video ini saya himbau buat teman-teman yang mendapatkan kiriman-kiriman dari pinjol, yang mendapatkan kiriman sementara Anda tidak merasa minjam, saya harap dananya tidak usah Anda balikan. Ya, tidak usah Anda balikan. Kalaupun Anda pengen membalikan, harus dibangun dulu kesepakatan dengan mereka, mau atau tidak menerima sesuai pokoknya aja. Kalau mereka tidak mau, ya sudah. Kalau Anda tidak mau, ya sudah, sampaikan aja kayak gitu. Oh, Anda tidak mau menerima, oh ya sudah. Berarti sampai di sana gitu loh. Karena ingat, saya merasa tidak meminjam sama sekali. Saya tidak membutuhkan dana ini, saya cuma ingin cari tahu aja dulu. Belum saya konfirmasi kenapa Anda pinjam. Paham teman-teman semuanya, jadi nggak ada yang perlu takut, jangan sibuk-sibuk lagi bertanya, bang resikonya gimana nih bang, saya tidak merasa minjam tiba-tiba duit dikirim, bang gimana nih bang, saya sudah melunasi tapi dikirim lagi secara otomatis. Ya udah, itu kesalahan mereka gitu loh, nggak kesalahan Anda lagi. Tapi sebelum Anda adu argumen, ingat teman-teman, sebelum Anda adu argumen dengan debt collector, dengan CS, dengan pihak pinjol, duitnya jangan pernah Anda pakai. Kalau misalnya mereka menyetujui nanti untuk duitnya dibalikan lagi sesuai yang kita terima, balikan. Ya, itu berlaku untuk Anda yang tidak merasa meminjam. Oke teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membuka lagi mata teman-teman semuanya. Dan habis itu kita juga berharap dari otoritas jasa keuangan, dari AFEI, dari pemerintah juga harus benar-benar serius dalam menangani hal ini semuanya. Jadi nggak bisa rakyat dijadikan sapi peras setiap hari, hanya diperbodoh, dia bekerja dan pada akhirnya dia harus membayar hutang dengan bunga yang tinggi.
Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya Medi Browning. Wassalam.